Pelemahan rupiah. Kalau ekonomi Indonesia itu adalah tim sepak bola, maka rupiah itu adalah kiper tuh. Nah, dan masalahnya nih, belakangan ini kiper kita sering kebobolan terus. Tiap pagi buka berita rupiah melemah, besoknya lagi buka berita rupiah melemah, lusa buka berita rupiah melemah lagi. Ini rupiah apa gawang Jepang peselawan masa prime-nya Messi, tembakan dari mana-mana masuk semua. Dan yang bikin rakyat panik ini bukan cuma sekedar angka doang tuh. Karena kalau rupiah kebobolan, harga smartphone naik, laptop naik, barang impor naik, dan yang nggak naik cuma saldo rekening kita. Sekarang siapa aja pemain di pertandingan ini? Bayangin lapangan sepak bola, tim Indonesia sama dengan rupiah, tim Amerika sama dengan dolar, investor sama dengan penonton VIP, BI sama dengan pelatih, pemerintah sama dengan manajemen klub, IHSG sama dengan papan skor. Nah, sekarang masalahnya nih, tim Amerika lagi kayak Real Madrid, pemain mahal, mental juara, fans banyak, sedangkan rupiah mainnya kayak klub yang baru promosi Liga 1. Kenapa rupiah kebobolan terus? Nah, jawabannya nih, karena sekarang dolar lagi jadi kayak Mbappe tuh. Dolar sekarang larinya kenceng dan nggak ketangkep. Jadi begitu ekonomi Amerika bagus dan suku bunga tinggi, investor langsung lihat dolar kayak ngeliat skot bola ngeliat Mbappe. Anjir, pemain bagus nih. Akhirnya duit dari seluruh dunia pindah ke Amerika tuh, termasuk duit yang main di Indonesia. Jadinya dolar makin kuat dan rupiah makin ngos-ngosan. Oh, kaget. Investor kabur kayak fans yang pulang duluan. Lu pernah lihat tim yang kalah 5-0? Begitu menit 80 stadion mulai kosong tuh, dan fans pulang duluan. Nah, investor juga kayak begitu tuh. Begitu mereka melihat kondisi kurang meyakinkan, mereka langsung jual saham, jual obligasi, ambil uang, dan pulang. Akibatnya permintaan dolar jadi meningkat tuh, dan rupiah jadi makin tertekan. Capek ah. Dunia lagi rusuh, bayangin final Liga Champion, tiba-tiba lampu stadion mati, semua orang langsung panik tuh. Nah, ekonomi dunia juga sekarang lagi kayak begitu tuh. Perang, konflik geopolitik, ketidakpastian global, jadi begitu ada keributan, investor langsung cari tempat aman tuh. Dan tempat aman favorit mereka nih adalah dolar AS. Jadi begitu dunia bikin drama, rupiah ikut kena kartu kuning. Apa dampaknya ke rakyat? Pertama, harga gadget naik, karena komponennya masih banyak yang impor tuh. Kalau dolar naik, harga HP juga jadi ikut naik tuh. Dulu lihat harga iPhone, wah mahal ya. Sekarang lihat harga iPhone, lah ini iPhone apa DP rumah. Kedua, BBM ikut tertekan. Minyak dunia itu dibeli pakai dolar tuh. Kalau rupiah melemah, biaya impor bisa jadi naik. Itu ibarat striker lawan harganya makin mahal, sedangkan budget klub tetap sama. Pusing kan? Nah, pemerintah juga begitu. Capek ah. Ketiga, mie instan pun bisa ikut kena. Orang sering bilang orang desa itu nggak pakai dolar. Betul, tapi tepung impor ada, bahan baku impor ada. Jadi walaupun lu nggak beli pakai dolar, dolar bisa tetap nyamperin dompet lu. IHSG ikut jatuh. Kenapa? Karena IHSG itu ibarat papan skor tuh. Kalau investor jual saham rame-rame, IHSG ikut turun. Oh, kaget. Itu ibarat tim yang baru main 20 menit, tapi udah kalah 3-0. Penonton mulai pesimis, komentator mulai bilang kayaknya berat nih. Nah, itulah yang terjadi saat investor asing keluar. IHSG ikut tertekan. BI jadi pelatih yang teriak di pinggir lapangan. Nah, jadi Bank Indonesia nggak tinggal diam aja tuh. BI mulai intervensi pasar, jaga likuiditas, dan naikin suku bunga. Ibarat pelatih yang lihat timnya kebobolan terus teriak, "Woi, marking, marking." Tapi masalahnya nih, kalau lawan yang dihadapi Mbappe, Haaland, sama Vinicius sekaligus, ya pelatih juga ikut pusing. Apakah kita udah kalah? Jawabannya belum, karena kita masih babak pertandingan tuh. Dan ini bukan cerita akhir. Ekonomi Indonesia masih tumbuh, bank masih jalan, orang masih kerja, dan warung masih buka. Jadi ini bukan kondisi tim yang lagi kena degradasi, tapi ini lebih mirip tim yang lagi kena badai cedera. Masih bisa bangkit, tapi harus segera memperbaiki permainan. Kalau menurut kalian nih, rupiah bakal comeback atau malah kebobolan lagi di babak kedua? Tulis di kolom komentar. Sorry ya.